Perkenalkan teman-teman, saya Kemal Arnas, saya Agency Director dari One Vision. Jadi mewakili One Vision, kita akan sharing sesuatu yang sebetulnya berhubungan ya. Karena dari tadi kita menjelaskan soal pajak itu terkait dengan perusahaan utamanya ya. Sehingga di zaman COVID seperti ini pasti sharing dari teman-teman di Foresight akan banyak sekali bermanfaat buat teman-teman yang terutama dari pengusaha teman-teman. Nah, tidak berlama-lama teman-teman, saya akan langsung masuk materinya. Saya screen share ya, Mas Putra. Ya, silakan Pak Kemal. Ya, bentar ya. Teman-teman, apabila ada yang masih ditanyakan, yang masih mau menyambung, nanti boleh tulis di chat, termasuk sesinya dengan Pak Kemal ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you. Udah ada PowerPoint-nya? Sudah muncul Pak Kemal, silakan. Jadi hari ini saya akan bawakan topik mengenai Keyman Insurance, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita udah langsung masuk ke teknis, nanti takutnya kaget nih dari pajak langsung ke insurance ya. Padahal ini persaudaraan ya, sama-sama jasa keuangan juga. Saya mulai dari gambar yang sederhana deh. Saya mungkin tanya jawab dengan Mas Putra ya. Boleh Pak Kemal, silakan. Putra nonton Avengers kan ya? Oh, pasti dong. Semua pasti teman-teman tahu ya, kebetulan One Vision ini kan memang dijuluki Avengers ya, sebutan lain ya dari Avengers ya. Kalau kita nonton Avengers di seri terakhir ya, Endgames ya, kita bisa bilang sebenarnya kan film itu salah satu yang terbaik lah dari filmnya Avengers ya. Di mana kita kenal bahwa yang namanya Avengers adalah orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di gambar ini, Mas Putra ya. Ya. Namun pertanyaan saya nih, tebak-tebak buah manggis sama Mas Putra sama teman-teman, kita jawab di chat ya, saya nggak bisa lihat di chat ya. Kalau saya tanya ke teman-teman yang hadir hari ini, kalau semua adalah Avengers ya, orang-orang yang punya keahlian yang luar biasa ya, tapi mestinya ada key Avengers-nya dong, yang sangat menentukan plot cerita dari awal sampai akhirnya Thanos kalah gitu ya. Nah, key Avengers-nya Mas Putra, kira-kira siapa? Yang lain jawab boleh lewat chat boleh, teman-teman ya. Oke, kalau saya atau Mas Putra lihat chat dulu. Oke, bisa lihat chat ya. Kalau semua adalah Avengers ya teman-teman, key Avengers-nya siapa menurut teman-teman? Bukan hal yang mudah jawabnya ya, karena kadang-kadang ada idolanya nih, nggak mau dikorbanin nih, Mas Putra. Oke, kalau dari sini yang paling jelas gede tuh Hulk. Oh iya. Paling besar. Jadi key Avengers karena ukuran badan ya, dan warnanya paling beda. Ya. Ya. Oke. Ada jawaban lain nggak? Kita lihat jawabannya ya. Ada yang menjawab Captain America, Iron Man, Olaf Cash, semua pemainnya menjadi keyman. Sutradara, Ant-Man, Iron Man. Ini rasanya fans semuanya aku rasa. Iya, jadi susah kan ya. Jadi kalau misalnya di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan, ya orang-orang adalah aset perusahaan ya. Jadi kompetensi orang-orang beda-beda ya. Tapi pasti Mas Putra, pasti ada orang-orang kuncinya di organisasi, pasti itu ya. Nah, kebetulan karena ini yang ngatur film bukan saya ya. Jadi emang jawabannya udah dari kunci dari filmnya ya. Jadi key Avengers-nya setelah saya Google semua ya, itu merunut ke 2 orang, teman-teman. Mas Putra. Yaitu Captain America dan Iron Man. Ternyata ya, ini ya sampai keluar lagunya ya. Makanya terkenal dengan I Love You 3000 ya. Tapi di ending mati ya Iron Man-nya ya. Udah ada, nggak tahu itu seneng atau komplain ya. Oh ternyata bukan pilihan saya. Nah, cuman Mas Putra, kalau kita lihat dari 2 tokoh ini, kan mereka kita anggap key man ya atau key Avengers lah. Tapi salah satunya akhirnya di film itu meninggal atau tewas ya. Setelah ya akhirnya berhasil mengalahkan Thanos, salah satunya yaitu Iron Man ya, Pak Tony Stark akhirnya tewas. Nah, lalu pertanyaannya, kalau ini adalah sebuah organisasi ya di mana orang-orangnya itu perform lah ya. Apa yang terjadi kalau salah satu keyman-nya meninggal dunia atau nggak ada ya. Nggak mungkin salah satu resiko dalam perusahaan tuh kayak Tony Stark tuh lalu pindah ke DC gitu, kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau di perusahaan mungkin ya. Tapi di perusahaan mungkin loh Mas Putra ya. Nah itu pertanyaan yang sebetulnya mengawali materi saya hari ini teman-teman ya. Apa yang terjadi setelah keyman tidak ada ya. Nah sehingga teman-teman kita lihat sekarang masuknya ke konteks yang lebih mikro lagi ya. Siapa sih orang kunci ya di lembaga pemerintahan ya, di departemen, di direktorat ya, even di tim kementerian ya. Di kementerian tertentu ya, orang-orang kuncinya itu bisa jadi menterinya sendiri atau mungkin juga bawahannya atau mungkin orang-orang tertentu, Mas Putra. Di perusahaan ya, kita langsung bilang orang kunci di perusahaan apa? Oh, BOD pasti atau CEO ya, bisa aja.
Tapi waktu pengalaman saya sebelum ke Prudential ya 10 tahun jadi konsultan, orang kunci di perusahaan tuh bisa levelnya bisa hanya seorang general manager loh, ya. Bisa jadi seorang senior staff, ya. Jadi di perusahaan itu bisa macam-macam, ya di lembaga pemerintah juga macam-macam. Di yayasan, ya, apakah pemilik yayasannya, apakah pengurus yayasannya, atau siapa? Ya kita di question mark untuk setiap area inilah ya. Di rumah sakit, key-man-nya siapa? Apakah pemilik rumah sakitnya? Belum tentu. Direktur rumah sakitnya belum tentu. Apakah dokter favorit yang kalau ada apa-apa sama dokter itu rumah sakit itu bisa turun ya sales-nya ya atau turun profitability-nya. Di law firm ya begitu banyak para lawyer di sebuah firma hukum, tapi begitu salah satu lawyernya tidak ada seperti Tony Stark ya, apa yang terjadi? Apakah itu definisi orang kunci. Sebenarnya begitu siapa orang kunci di masing-masing jenis organisasi ini, kita langsung muncul pemikiran siapa orangnya. Ya pasti who ya teman-teman ya. Kemudian konsultan juga ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan konsultan akhirnya merger atau bahkan bubar di tengah jalan karena senior-seniornya tiba-tiba terjadi sesuatu, salah satunya adalah kena resiko kehidupan, teman-teman ya. Nah, tanpa terkecuali juga di klub olahraga dan musik ya, dan klub olahraga ini bukan berarti hanya pemainnya ya, bisa pelatihnya, bisa manajemennya. Di klub musik ya, bisa jadi Queen itu bisa untung bisa survive ya Mas Putra ya. Tapi kalau Queen itu tidak pintar semua, ya mungkin Queen sekarang juga nggak bisa konser lagi ya tanpa Freddie Mercury misalkan seperti itu ya. Nah jadi siapa sih orang kunci? Ya tergantung di organisasi kita mesti cari tahu sebetulnya siapa ya. Nah, patokannya bagaimana teman-teman? Patokannya dari sini. Ya, bahwa sebenarnya di dalam organisasi itu tetap yang namanya perjalanan organisasi atau perusahaan ya, kan ujung-ujungnya dalam mencapai visi pasti juga akan juga mencapai profitability dan growth ya atau keuntungan dan pertumbuhan bagi organisasi dan akhirnya akan turun sampai ke level terbawah di organisasi. Nah, di resiko bisnis atau organisasi Mas Putra dan teman-teman ya, itu ada risiko yang terukur dan yang sulit terukur ya. Yang terukur itu yang udah sering kita lihat lah ya. Hutang, perusahaan punya hutang berapa udah terukur ya. Gimana cara lunasinya itu ya tergantung lagi nanti plan-nya, skemanya ya. Bila terjadi hambatan karena Covid misalnya harus ada creative thinking lagi bagaimana caranya yang sudah terukur ini bisa lunas gitu kan ya. Pajak ya, merger dan akuisisi, kompetitor ya, produk pengganti, adanya transformasi digital ya, adanya perilaku konsumen yang berubah ya dari offline menjadi online misalnya ya. Lalu supply chain, betapa kekuatan supplier akhirnya merubah karakter ya dan bahkan usaha di sebuah perusahaan atau organisasi. Tapi semuanya ini terukur, Mas Putra dan teman-teman ya. Karena kenapa? Pak, fungsi research and development di perusahaan mestinya akan jalan terkait ini. Tentang business intelligence mestinya akan jalan soal ini. Nah, saya akan bahas yang justru sebelah kanan ya, sulit yang terukur atau sulit terantisipasi ya. Banyak sekali perusahaan yang terkaget-kaget akhirnya bingung ya, begitu orang kuncinya pindah, teman-teman ya. Saya nggak boleh sebut perusahaannya, tapi teman-teman tahu lah ya, ada salah satu perusahaan di bidang broadcasting ya, di mana orang kuncinya pindah ke stasiun TV yang lain ya, langsung perubahan besar terjadi yang di tempat yang dia tinggalkan, teman-teman ya. Nah itu salah satunya ya. Atau orang kunci pemain bola ya akhirnya pindah ya, dengan nilai yang luar biasa dahsyat ya, akhirnya dia pindah. Tim yang dia masuk jadi juara, tim yang dia tinggalkan mungkin harus mulai lagi dari awal membangun kekompakannya ya. Yang kedua adalah orang kuncinya pensiun, Mas Putra dan teman-teman ya. Pasti orang pada saatnya kalau orang tidak meninggal lebih awal, orang tidak sakit, orang tidak kecelakaan, pasti akan ada risiko kehidupan yang paling akhir adalah live too old dan akan ada batasnya di saat seseorang yang menjabat di sebuah perusahaan atau memiliki sebuah perusahaan harus menyerahkan tongkat estafetnya ke generasi penerusnya, yaitu suksesi atau pensiun. Ya, ini juga sulit terukur, terutama yang kedua, nih Mas Putra dan kawan-kawan ya, di banyak perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya sebagai konsultan ya, terjadi generation gap yang sangat-sangat lebar ya antara generasi satu yang mengawali generasi dua yang terusin ya. Nah, generasi ketiga juga tanda tanya lagi ya. Nah, bagaimana dengan yang ketiga yang paling sulit terukur ya, karena ini mau ilmu risk management apapun tidak akan bisa menilai secara akurat ya. Kapan orang kunci itu mendadak meninggal dunia ya. Kapan orang kunci itu mendadak kena serangan jantung, kena kanker ya, kena stroke ya dan penyakit-penyakit berat yang lainnya yang kita katakan namanya sakit kritis atau terminal illness ya. Yang menyebabkan implikasinya Mas Putra dan kawan-kawan sekalian ya, tidak cakap hukum ya. Di mana orang kunci ini mungkin masih menjabat di perusahaan di berbagai
situasi dan kondisi dan berbagai struktur penting ya, tapi dia tidak bisa melakukan approval terhadap hal-hal yang major karena terkait dengan legalitas ya. Di mana orang tidak cukup hanya bisa menandatangani, tapi dia juga harus secara sadar dan ada kriterianya dia cakap hukum untuk melakukan approval atau disapproval ya terhadap berbagai keputusan-keputusan strategis dalam perusahaan atau organisasi ya. Sehingga yang terakhir ini Mas Putra dan kawan-kawan ya, orang kunci mendadak 3 hal inilah yang sebetulnya mestinya harus menjadi awareness yang makin lama ya, yang saya perhatikan kian lama kian diperhatikan sama banyak perusahaan ya. Kenapa? Karena kalau sifatnya mendadak, perusahaan tidak siap, tidak banyak perusahaan yang menyiapkan planning terkait dengan orang kunci yang mendadak yang 3 hal ini, teman-teman ya. Kalau yang sebelah kiri itu udah banyak jagoannya ya. Kalau kita ngomong pajak itu udah foresight jagoannya lah gitu istilahnya ya. Tapi yang kanan itu agak sulit ya perusahaan untuk mencari siapa yang sebetulnya bisa membantu mereka bila kondisi ini terjadi. Dan teman-teman sebetulnya bersyukur ya di bidang financial protection ya, solusi ini sebetulnya ada, teman-teman. Sudah ada. Sudah cukup lama di luar negeri malang melintang, di Indonesia mestinya beberapa tahun terakhir ini udah mulai dikenal, tapi sangat-sangat sedikit yang kenal. Kenapa? Karena kebutuhan mendasarnya memang berada di orang-orang kunci di perusahaan, bukan di masyarakat secara umum atau konsumen asuransi secara umum ya, teman-teman ya. Sehingga kalau saya definisikan gampangnya, Mas Putra dan kawan-kawan semua, definisi key man insurance itu adalah solusi asuransi yang dikasih kepada satu orang, key person, atau lebih key people, ya, di mana orang-orang tersebut dinilai atau divaluasi implikasinya terhadap ekonomi dan sosial di organisasi. Apa yang terjadi secara ekonomi dan apa yang terjadi secara sosial di organisasi kalau orang-orang ini terkena resiko yang 3 tadi, teman-teman, ya, yang memegang peranan vital bagi kontinuitas keuntungan dan pertumbuhan sebuah organisasi. Begitu orang-orang ini divaluasi besar, ya, orang-orang ini sebetulnya menjadi objek ya key man insurance, ya. Bila tidak dilakukan sejak awal dan bila tidak dilakukan secara bertahap, ya, tiba-tiba terjadi sesuatu, perusahaan bisa goncang, teman-teman, ya. Kenapa? Tetap aja bila semuanya disistematisir, digitalize, ya, tetap sosok orang itu menjadi penting sekali ya. Even orang itu hanya kita lihat lewat layar Zoom ya di dalam sebuah rapat organisasi, orang-orang ini menjadi sangat penting pengaruhnya, teman-teman ya. Dan orang-orang ini lucunya Mas Putra dan kawan-kawan bisa sebagai pemilik, bisa sebagai direksi, komisaris, even advisor, bahkan seorang senior staff di pabrik yang tidak pernah kelihatan mungkin di meeting direksi, tapi bila ada apa-apa sama dia dan perusahaan tidak cepat mengukur ya implikasi ekonomi dan sosial senior staff ini, bisa jadi bubar itu departemen dan direksinya ya. Padahal ini orang ini sebetulnya bukan senior, bukan posisinya direktur, hanya staff tapi udah senior, teman-teman ya. Oke. Nah, di mana posisi key man protection ini di dunia asuransi ya? Ini kalau saya jelasin akan takes time ya, teman-teman ya. Tapi intinya adalah dari berbagai area yang dibutuhkan ya akan suatu perlindungan atau asuransi atau proteksi ya. Key man insurance ini berada di dalam judul yang death and business insurance, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sebagai konsumen asuransi biasa baru mendengar kata ini ya. Paling sering dengar pasti hospital and surgical. Saya sebagai karyawan perusahaan atau saya sebagai entrepreneur, saya punya asuransi kesehatan. Kalau ada apa-apa, pokoknya kartu sakti ini bisa membayar seluruh biaya saya di rumah sakit. Itu yang paling bawah yang warna ungu. Yang warna orange mungkin agak sedikit kurang tahu ya. Kalau misalnya ada apa-apa sama saya, income saya dikalkulasikan dengan periode bertahan keluarga saya ya, agar aset saya tidak perlu dijual atau diagunkan ya. Itu jumlahnya berapa dan itu akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Sehingga ada atau tidak adanya saya, tidak ada saya misalnya sayanya meninggal atau sayanya ada tapi saya incapable untuk bisa bekerja, maka asuransi di sini akan membantu. Nah, yang nomor yang merah ini teman-teman semua yang banyak yang masih belum kenal ya. Beberapa kunjungan saya ke perusahaan sempat ketemu sama orang-orang yang paling kunci pun mereka baru tahu bahwa asuransi jenis ini ada dan beredar di Indonesia, teman-teman ya. Yaitu death and business insurance, di mana di dalamnya adalah key man insurance atau key people insurance. Nah, yang atas itu kalau udah nggak mikirin perusahaan dan diri sendiri, teman-teman ya. Itu untuk lebih ke arah warisan dan wakaf ya, di mana kita udah nggak mikir tentang kepentingan pribadi, keluarga dan perusahaan kita, tapi untuk kepentingan orang lain, teman-teman ya. Oke, saya lanjut. Nah, ya.
Untungnya apa sih punya Keyman Insurance sebagai perusahaan? Tentu saja sangat krusial ya. Yang pertama adalah mengamankan kewajiban hutang dan piutang yang macet, teman-teman ya. Hutang dan piutang macet kenapa? Karena decision maker-nya mungkin lagi sakit. Decision maker-nya nggak bisa mikir untuk apa langkah strategis dan langkah taktis untuk hutang piutang perusahaan ya. Nah, bila dia menderita sakit atau dia memang akhirnya meninggal ya, akan ada valuasi ekonomi dalam bentuk santunan asuransi yang bisa melunasi hutang dan bisa memberikan kekuatan finansial untuk menagih hutang ya sebagai orang yang dipiutangkan, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bukan sebagai pengusaha ya, tapi salah satu beban dari pengusaha yang saya pernah dengar juga itu bukan nagih utang juga, bayar utang juga, teman-teman ya, tapi juga nagih utang juga berat. Apalagi kalau kondisi perusahaan Keyman-nya sedang dalam kondisi sakit atau nggak ada karena meninggal ya. Kekuatan power orang Keyman itu tidak ada di organisasi, sehingga orang-orang yang berutang sama organisasi ya itu menjadi tidak bisa ditagih, teman-teman ya. Terus yang kedua adalah menggantikan penurunan penjualan. Mungkin nggak kalau misalnya Keyman nggak ada, sales-nya turun? Oh, sangat mungkin ya, bisa di atas 80% ya. Mau perusahaan udah punya sistem kayak gimana ya, pasti sempat terjadi kecegukan sedikit ya. Kalau ada sosok tertentu ya, teman-teman ya. Coba kita bayangkan misalnya Bill Gates di Microsoft ya. Kalau tidak ada beliau, mungkin nggak sales Microsoft turun? Ya mungkin turun sebentar karena Bill Gates sudah mewariskan sistem yang sangat bagus. Tapi kadang kita nggak tahu orang kunci di Microsoft sekarang belum tentu Bill Gates loh, teman-teman ya. Nah, itu yang pasti udah divaluasi sama mereka, teman-teman. Kemudian menyediakan kebutuhan dana yang sifatnya liquid ya. Apa sih problematika perusahaan kebanyakan, teman-teman, even di masa normal maupun apalagi Covid? Cash flow, teman-teman ya. Operasional perusahaan itu langsung mati ya, kayak kena stroke ya. Kalau tiba-tiba ada Keyman-nya yang sedang dalam kondisi meninggal, sakit atau tidak cakap hukum ya. Semua keputusan bisa terhambat, bisa ada layer 2, layer 3 dulu yang sebetulnya layer 1 udah langsung bilang oke atau not oke gitu, teman-teman ya. Dan yang keempat ada yang akan saya ceritakan ya nanti ya, case tadinya adalah mengamankan investasi perusahaan ya. Karena investasi perusahaan ini kadang-kadang orang percaya untuk invest di perusahaan karena dia percaya ada orang yang bagus di perusahaan itu yang bisa mengelola uang mereka agar bisa berkembang, teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah menghindari konflik internal ya. Karena seringkali adalah di mana di saat seorang pemilik perusahaan ya, tapi dia tidak sendiri, misalnya bertiga, si A, si B, si C ya. Lalu meninggal dunia salah satunya. Bagaimana porsi sahamnya ya? Ngebaginya gimana ya? Karena bisa jadi ahli waris juga nggak ngerti ya terkait bagaimana menjalankan perusahaan karena selama ini nggak pernah tahu atau bapak atau ibunya ngeran company-nya seperti apa, teman-teman. Kira-kira benefitnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, mekanisme Keyman Insurance gimana sih? Ini saya lihat di seluruh perusahaan asuransi ya, termasuk kebetulan karena One Vision bekerja sama dengan prinsipal kita Prudential, provide ya plan seperti ini. Yang pertama adalah identifying dan valuation dulu, teman-teman. Who are key person atau key people di organisasi ya. Lalu orang itu dilihat hubungannya dengan hutang piutang perusahaan apa? Hubungannya dengan sales revenue berapa? Kontribusi dia agar sales meningkat 5 tahun terakhir itu berapa orang ini ya? Dengan keputusan-keputusan ini memang agak sedikit jelimet di awal, teman-teman, karena identifikasi dan evaluasi ini sangat krusial untuk menentukan karena orangnya jangan salah pilih ya Keyman-nya ya, teman-teman ya. Lalu identifikasi valuasi untuk ekspansi bisnis ya, terkait dengan investasi yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan orang-orang ini. Nah, kalau udah clear dan jelas semuanya, barulah kita berhadapan dengan perusahaan asuransi yang tepat kita mengajukan, teman-teman. Dan teman-teman ya, jangan lupa karena Keyman ini kita ngomongnya uang pertanggungan tunggal ya, yang sifatnya tidak ratusan juta ya, teman-teman ya. Tapi kita berbicara soal puluhan miliar bahkan ratusan miliar ya. Maka perusahaan asuransi yang kita ajukan juga harus bekerja sama dengan perusahaan reasuransi, teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin belum tahu bahwa perusahaan asuransi kalau mendapatkan pengajuan dengan nilai pertanggungan uang pertanggungan besaran tertentu, dia juga harus beli polis ke perusahaan reasuransi, teman-teman ya. Nah, bagaimana pada saat tahap pengajuan? Ditanyakan mengenai dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, bukti kepemilikan aset seperti apa, dan lain-lain ya. Dan pada saat kita mengajukan ke perusahaan asuransi ya, akan ada 2 koridor atau 2 pilihan, teman-teman ya. Model insurance solution-nya, model yang risk transfer ya,
di mana perusahaan ya sebagai pembayar atau siapapun pihak perusahaan akan sebagai membayar preminya, dia akan menjadi untuk membayar iuran yang namanya premi ya. Nah, atau yang sifatnya resharing ya, di mana perusahaan akan mengusulkan siapa peserta di perusahaan dan sistemnya adalah sistem resharing ya, di mana yang kita kenal kalau misalnya di industri asuransi, resharing ini sebagai pilihan yang sifatnya transaksi syariah teman-teman ya, atau mekanisme syariah. Nah, udah oke di sana, barulah masuk ke underwriting. Prosesnya pasti tidak mudah, teman-teman, karena underwriting dari sifat legalnya dulu, secara administratif dia sebagai, karena ini kan orang atau satu orang atau lebih ya, jadi legalitas dia di negara ini, di perusahaannya, dan seterusnya mesti dicek dulu. Lalu secara finansial, karena kita juga bisa jadi di suatu tahapan pengajuan tertentu, kita bertanya kepada si key person atau key people ini, aset-aset pribadi dia juga, teman-teman ya. Tergantung nih pengajuan nanti ke arah mana. Dan yang tentunya yang juga nggak kalah menantangnya adalah underwriting dari sisi medical, teman-teman. Karena ini terkait dengan uang pertanggungan yang bisa mengatasi berbagai kesulitan perusahaan, ya, maka pasti uang pertanggungannya tidak akan kecil, ya. Sehingga perusahaan asuransi pasti dalam melakukan risk assessment perlu mengetahui dengan jelas kondisi kesehatan yang apply ya ke perusahaan mereka ya. Maka runutannya seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, kita langsung cerita case study aja. Mas Putra kasih tahu ya kalau waktu saya udah mepet ya Mas Putra ya. Yap, oke. Terima kasih ya. Nah, ini kebetulan ada real case yang kebetulan memang ada di organisasi kami di One Vision ya. Di mana dari sekian banyak pengajuan Keyman Insurance atau Key People Insurance, kebetulan ada satu yang dihandle oleh saya dan tim di One Vision juga ya. Saya cerita teman-teman dengan mendisguise ya perusahaannya dan apalagi nama orangnya ya. Perusahaan yang ada di Indonesia berbentuk holding ya, di mana holding ini membawahi lebih dari belasan anak perusahaan, di mana core-nya adalah industri jasa teman-teman ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, holding companies ini mau ekspansi. Rencana ekspansi itu ternyata disambut baik oleh salah satu investor dari luar negeri. Ya, kita katakan negara ex-PTY lah gitu ya. Nah, di mana mereka sangat tertarik dengan karakter perusahaan dan industri tempat dia bergerak dan berusaha ya. Karena betul-betul one stop services nih teman-teman ya perusahaannya ya. Istilahnya di bidang jasa itu mereka punya semua gitu dengan sejumlah anak perusahaannya. Nah, uniknya adalah si perusahaan asing yang di luar ini, dia mau invest ke perusahaan ini, ya, dengan jumlah yang cukup besar pastinya teman-teman. Kita nggak ngomong soal miliar aja ya, mungkin ratusan miliar. Nah, coba adalah salah satu hal yang unik yang ditanyakan secara implisit ya dari pihak investornya. Bagaimana saya bisa yakin bahwa orang-orang yang bekerja di holding ini bisa mengelola uang saya dengan baik, ya, dan dapat menggunakannya untuk mengembangkan ya, untuk development ya, agar kerjasama kita akhirnya win-win ya, sama-sama untung ya. Nah, dari situ kan bisa macam-macam ya teman-teman ya atau Bapak Ibu sekalian ya. Diyakinkan dengan cara apa ya? Dengan bisnis plan, kalau kita kerjasama seperti ini, resultnya seperti itu, sales revenue-nya kira-kira seperti ini, market expansion seperti ini, dan seterusnya teman-teman ya. Tapi ada satu hal yang mesti diyakinkan sama mereka juga adalah kalau orang-orang kunci yang memainkan dana investasi mereka nggak ada, apa yang terjadi dengan dana investasi mereka? Jangan sampai salah urus, gitu maksudnya teman-teman ya. Nah, makanya dengan setelah itu terjadilah brainstorming antara tim perusahaan dengan tim dari One Vision waktu itu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya muncullah suatu usulan ya, Keyman Insurance terhadap satu orang ya. Salah satu owner di perusahaan itu ya dari beberapa owner ya pastinya ya, di mana owner itu akhirnya dipilih setelah divaluasi secara ekonomi, valuasi secara sosial juga, akhirnya melalui serangkaian pengajuan Keyman Insurance ini teman-teman di Prudential. Kebetulan yang memang dipilih oleh perusahaannya adalah koridornya adalah syariah ya. Cukup menjadi challenge juga teman-teman ya saat itu. Kita happy banget karena syariah di Prudential kan kita number one teman-temannya di industri juga ya. Karena perusahaan reasuransi yang mengurusi ya klien-klien perusahaan asuransi syariah tidak banyak teman-teman ya. Tapi alhamdulillah proses pengajuannya walaupun cukup menantang karena melibatkan uang pertanggungan yang bisa saya katakan puluhan miliar teman-teman dan plus-plusnya ya.
yang akhirnya disetujui ya, di mana akhirnya ada sebuah polis asuransi yang issued ya, di mana pemegang polisnya adalah atas nama perusahaan ya. Kemudian tertanggungnya atau pesertanya, kalau misalnya bahasa asuransi syariah ya, pesertanya atau tertanggungnya adalah satu orang kunci di perusahaan tersebut. Dan uniknya teman-teman ya, beneficiary atau penerima manfaat atau ahli warisnya kalau ada apa-apa dengan orang ini, dananya akan turun tidak ke ahli waris keluarga, teman-teman. Tapi dananya oleh perusahaan asuransi akan ditransfer ke rekening perusahaan, teman-teman. Sehingga kalau itu yang terjadi, puluhan miliar dana akan masuk ke rekening perusahaan. Bila terjadi sesuatu sama orang kunci itu, maka pihak perusahaan yang pertama tidak memiliki kesulitan cash flow ya dalam menganggarkan uang asuransi ini untuk apa? Ya untuk mengendalikan situasi secara temporer nih terhadap kehilangan orang kunci itu kalau ada apa-apa sama dia ya. Yang kedua adalah tetap mempertahankan semua rencana-rencana agar on track teman-teman ya, dan tetap mengembalikan kepercayaan investor bahwa everything is still running well ya walaupun orang kunci ini nggak ada. Dan mungkin last option kalau memang temporary decision itu tidak berhasil, bukan tidak berhasil, secara jangka panjang dinilai tidak layak gitu ya. Mungkin nanti ujung-ujungnya akan di-hire ya. Nggak tahu cara hire teman-teman bisa jadi dibajak juga ya, orang kunci dari mungkin holding companies yang lain secara profesional ya untuk membantu menggantikan posisi beliau teman-teman ya. Nah ini sebetulnya yang akhirnya menjadi suatu model di One Vision Agency ya, yang akhirnya dengan kesuksesan aplikasi-aplikasi Keyman sebelumnya dan juga yang ini dan juga yang ke depan yang lanjut-lanjutnya teman-teman ya, akhirnya sekarang banyak perusahaan yang mulai aware ya bahwa ada ya namanya asuransi orang kunci ya. Oh, ternyata orang-orang yang berpengaruh di perusahaan itu juga kalau dia nggak ada, kaget-kagetan banget teman-teman ya, yang sehingga ada baiknya itu menjadi pemikiran organisasi di saat ini, apalagi di saat industri banyak sekali yang terganggu oleh COVID-19 teman-teman ya. Saya cerita satu hal teman-teman ya, saya baru mengurus asuransi, sebetulnya saya rencanakan bukan Keyman, tapi kalau ini formatnya Keyman pasti uang pertamanya lebih dari itu ya. Di mana ada seorang pengusaha yang sangat banyak jenis usahanya di berbagai industri ya. Mungkin karena COVID ini beliau stres, akhirnya kena serangan jantung. Beliau the only guy di grup, teman-teman ya, di grup usaha dia. Semua anak perusahaan itu kalau tanya siapa Keyman-nya pasti orang ini, teman-teman ya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman ya, kalau orang tersebut punya Keyman Insurance, valuasinya sejak awal. Ini kebetulan individual insurance ya, tapi kalau dari awal punya company One Vision bisa bantu untuk memvaluasi ekonomi dan sosial orang ini, mungkin uang pertanggungan yang dia dapatkan pada saat dia kena serangan jantung ini jauh lebih besar yang bisa menyelesaikan permasalahan cash flow di perusahaan dia dan grup dia, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mas Putra dan kawan-kawan yang mendengarkan. Terima kasih, bila ada pertanyaan silakan.